Saya Grisela Danisha Sadia dan selamat datang kembali di rangkaian video UTS IRP. Sekarang kita sudah berada di video ke-6 dan saya di sini akan membahas sekitar 3 soal. Soal pertama itu soal sebelumnya mengenai yang subcontracting. Saya akan menunjukkan cara menggunakan fitur subcontracting ini. Lalu saya akan mendemonstrasikan transaksi scrap order, manufacturing order, dan work order. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan skenario nomor 6, yaitu internal transfer sekaligus produksi. Jadi untuk yang subcontracting itu maksudnya adalah kita membuat barangnya tuh nggak sendiri, tapi partnership sama vendor lain. Misalnya kita mau buat drive cabin, nah mungkin di situ kita nggak bisa ngebentuk si drive cabin ini, jadi kita berpartner dengan vendor lain untuk membentuk si cabin driver coklat ini gitu. Jadi pertama kita aktifkan suatu fitur dulu di settings, sebagai login sebagai admin. Kita ke settings, terus kita ke manufacturing. Nah di bagian operation itu ada subcontracting, di checklist terus kita simpan. Agak lama nyimpennya ya, tapi kita coba. Nah sekarang kita ke manufacturingnya lagi, terus kita ke bills of materials. Di sini kita klik new. Produk yang mau kita buat itu kan cabin drive coklat. Kok belum ada ya? Nah, BOM type-nya tadi itu cuma 2, sekarang ada 3. Jadi di sini BOM type-nya kita pilih yang subcontracting. Subkontraktornya misalnya kita pakai PT Supir. Terus di sini add line komponen ini adalah si base cabin drive coklat base. Terus misal kuantitasnya 1, tidak ada yang perlu dikonfigurasikan lagi untuk saat ini, jadi kita save dulu aja. Nah itu cara kita membuat BOM untuk barang yang subkontrak dengan partner atau perusahaan lain. Selanjutnya kita lanjut ke transaksi MOWO. Untuk MOWO ini skenario-nya, jadi kita asumsikan PT kita manufacturing ini memiliki tipe minimum persediaan untuk mobil Legonya sejumlah 10 produk. Nah dengan asumsi sekarang sudah ada produknya sejumlah 10, tapi ternyata ada kecacatan pada satu produk sehingga harus dilakukan scrap. Ini kenapa kayak gini lagi ya? Maaf, ini ada jadi dari 10 unit yang ada itu ada satu produk yang cacat sehingga dilakukan scrap order untuk satu produk itu. Nah supaya jumlah minimumnya kembali tercapai, kita akan buat satu produk mobil Lego tipe rendah di PT kita manufacture. Pertama kita ada langkah simulasi scrap ordernya dulu. Jadi kita di akunnya manufacture, mungkin kita cek dulu sekarang. Untuk produknya mobil Lego tipe rendah itu di on hand-nya sudah ada 10 unit. Nah untuk scrap itu kita ke operation, kita scrap, kita klik new untuk membuat dokumen scrap order. Produknya itu kan mobil Lego tipe rendah, yang cacat cuma 1, jadi kuantitasnya 1. Source location-nya itu ada bukan di RM stock, tapi kita akan pastikan lagi. Untuk mobil Lego tipe rendah itu harusnya ada di gudangnya finished goods.
inventory, di on hand. Nah, betul, adanya dia tersimpan di FG stock Lego rendah. Jadi source location-nya kita ganti ke finish goods stock Lego rendah. Terus ini kita validate aja. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi update kuantitinya mobil Lego tipe rendah, kita refresh. Ini sebentar, agak bingung lihatnya kalau kayak tadi. Nah, ini on hand-nya udah ada 9 unit. Kalau kita sisa 9 unit di FG stok Lego rendah. Terus kita akan buat manufacture order untuk membuat satu produk itu. Caranya adalah dengan ke operation manufacture order. Untuk manufacture order ini itu kan sesuai BOM itu ada frame ban, body mobil, dan mobil mainan. Nah, kalau kita lihat di update di produk itu frame ban WIP 001 tuh ada 0 unit, terus body mobil WIP 0022 itu juga 0 unit. Jadi karena keduanya itu komponen pembentuk mobil Lego tipe rendah yang juga harus dimanufaktur, maka manufaktur order yang kita buat itu ada 3. Di sini saya tidak sertakan ternyata ya skenario-nya. Tapi kita buat 3 manufaktur untuk 3 BOM. Jadi kita klik new. Untuk pertama produk yang frame ban. WIP 0. Ini ada harusnya 0021. Saya itu dulu. Nah, kita ulang. Product to build, search more. WIP 021. Quantity-nya 1, bill of materialnya frame ban. Terus produknya. Nah, untuk work order-nya kita isi secara manual terlebih dahulu. Jadi kita add line. Work center-nya, kita pilih work center-nya. Ke work center-nya belum. Work center-nya ternyata belum. Yang tadi ini DB yang berbeda, jadi saya work center-nya akan saya ubah supaya lebih mudah mengingat nama-namanya. Ini work center 1 yang frame ban. Terus kan kalau body mobil itu work center 2. Terus ini ada work center 3. Nah, kalau kita kembali ke tempat yang tadi, work center-nya itu udah berubah ya sekarang. Jadi ada work center 1. Kita pastikan lagi WC3, WC2, WC1, oke. Produknya itu frame ban, quantity-nya 1, ini default expected duration dan real duration-nya. Operation-nya kita tulis aja rakit frame ban. Nah, terus miscellaneous-nya itu kita ganti dari spare part ke WIP manufacturing. Komponen location-nya itu kalau WIP pertama dia itu kan berarti barangnya ada frame sama tire dari raw material ya. Jadi kita ambil dari raw material. Raw materialnya itu kita ambil yang dari RM. Maaf saya takut salah, jadi saya lihat skenario saya terlebih dahulu. Untuk frame ban dia komponen location-nya tempat. Oke, maaf. Jadi kenapa saya pilih di skenario itu WIP-nya adalah ternyata belum saya ubah juga nih.
di sini database-nya belum keubah. Jadi di work center-nya itu di location, maaf ini saya ubah terlebih dahulu supaya lebih sama antara skenario dengan skenario yang lainnya. Oke, tadi location untuk work center harusnya dia parent-nya itu adalah WIP stok. Nah, oke, work center ini juga WIP stok. Oke. Nah, kembali lagi ke manufacturing ordernya. Sekarang komponen location-nya itu kan si manufacturing order ini nanti work ordernya di work center 1. Di work center 1 barang komponennya itu disimpan di WIP stock work center 1. Nah, hasil dari frame band ini kan nanti akan digunakan untuk pembuatan mobil Lego tipe rendah di work center 3. Jadi finish produknya kita simpan di work center 3. Oke, kita pastikan dulu supaya tidak salah. WIP manufacturing, komponen location center 1, finish di center 3. Work ordernya di work center 1 untuk frame ban. Komponennya juga sudah benar, tire-nya 4, frame-nya 1. Terus kita confirm. Nah, terus kita gunakan lagi. Ini bisa diduplicate tidak ya? Oh, bisa. Nah, kita duplicate aja biar gampang. Di sini produknya sekarang body mobil. Nah, body mobil ini kuantitinya 1 yang kita butuhkan. BOM-nya untuk yang body mobil ini juga sudah benar. Work ordernya sekarang kita add line. Work center-nya itu kan di work center 2. Kita kasih nama operasinya rakit body mobil. Kuantitinya juga untuk 1. Terus untuk yang ini ke operation type-nya sudah WIP manufacturing. Komponen location-nya ada di WIP stock work center 2. Lagi-lagi ini tuh kan komponen pembentuk mobil Lego tipe rendah. Jadi finish goods-nya kita simpan di WIP stock work center 3. Oke, 23 manufacturing sudah benar. Rakit body mobil work center 2. Oke. Ini kita confirm. You are not allowed to delete stock, move, record di oh ini manufacture, jadi kita bisa, karena kita dapat error, kita bisa ubah aksesnya dulu nih untuk si manufaktur. Jadi kita ke settings, kita ke users and company users, terus kita ke menu. Nah, di sini tadi itu dia cuma bisa, oke, berarti harusnya saya gunakan inventory-nya sebagai administrator, bukan hanya sebagai user saja. Nah, sekarang kita coba close. Oke, nah sekarang untuk manufacturer yang ketiga. Kita duplicate lagi saja. Sekarang untuk finish goods mobil Lego tipe rendah. Di sini frame ban 11, kabin putih, kabin drive coklat. Worknya di work center 3. Operationnya rakit mobil Lego tipe rendah. Nah, terus yang tip ininya, komponen location-nya itu ada dari WIP stock work center 3,
finish product location-nya, langsung kita pindah kirim saja ke finish good stock yang lego rendah. Oke, ini udah benar, ini juga udah benar, komponen juga sudah aman listnya. Sekarang kita confirm lagi. Nah, oke, udah jadi nih manufacturing order. Untuk yang frame ban itu referensinya WIP MO1, komponen statusnya not available karena saat ini kan barang tire dan frame itu masih di raw material ya, belum kita pindahkan ke bagian WIP stoknya. Terus ini juga komponen statusnya not available untuk bodi mobil yang referensinya itu WIP MO2. Dia juga untuk WIP MO003 yang mobil Lego tipe rendah itu juga belum, komponen statusnya belum tersedia. Nah itu kan tadi MO-nya. MO itu kan kita ada work order ya. Kalau kita mau lihat list work ordernya, kita bisa ke operation work order. Terus di sini kita tuh bisa lihat listnya dan kita juga dapat informasi kalau dia tuh ketiga-tiganya masih waiting for components gitu. Nah, untuk itu kita perlu melakukan proses internal transfer. Internal transfer ini dilakukan oleh inventory atau staff warehouse. Staff warehouse yang inventory. Nah, di operation itu ada internal, kita bisa create new aja. Oh iya, saya belum bacakan skenario untuk internal transfer. Untuk internal transfer itu kan ada yang dipindahkan itu adalah barang dari raw material ke WIP, baik yang stock work center 1, 2, atau 3. Nah, untuk itu skenario saat ini adalah operation type-nya warehouse raw material internal transfer. Source location-nya itu sesuai dengan barangnya. Misalnya untuk frame ya untuk barang frame, tire untuk tire, yang body untuk keseluruhan yang body, kabin ya kabin. Nah, untuk frame dan tire karena dia adalah komponen dari frame ban, kita kirim ke WIP stock work center 1. Demand-nya sama-sama 1. RM stock body itu kan ada 5, kita kirim ke WIP stock work center 2. Lalu untuk yang cabin itu kita kirim ke WIP stock work center 3. Untuk demand ini karena kita hanya buat satu produk dan produknya juga saya bikin pas-pasan, jadi demand-nya saya buat angkanya itu sesuai keperluan saja. Nah, dari sini kita bisa buat internal transfer. Oke, nah dari ini internal transfer kan ya. Oke, ini internal transfer. Jadi pertama operation type-nya raw material internal transfer. Kontaknya bisa dibiarkan saja. Source location-nya itu dari frame. Dari frame kita kirim ke WIP stock work center 1. Line-nya itu ya si frame-nya. Frame 2x6 kuning. Oke, demand-nya cuma 1 aja. Nah, additional info-nya nggak ada yang perlu kita konfigurasiin. Yang penting kita cek lagi dia ke work center 1 dari frame. Raw internal transfer, demand-nya 1. Kita simpan dulu. Terus kita duplicate. Nah, untuk duplicate-nya sekarang dari tire, RM stock tire ke work center 1. Ini tire ya. Tire.
itu ada di atas. Oke. Kita save dulu lagi. Terus duplicate lagi. Nah, sekarang yang body. Kalau body itu rm stock body. Produknya itu, oh saya ada kesalahan sedikit. Ini demand-nya untuk tire tuh harusnya bukan 1, tapi harusnya 4, karena kan tire itu ban. Jadi harusnya 4 action. Oh, nggak bisa di ini kah? Edit. Nah, demand-nya 4. Oke. Untuk sisanya benar, jadi kita lanjutkan saja. Ini tadi itu adalah bukan kita reload dulu. Oke, ini kita ganti. Ini kita delete aja. Add product. Produknya body 2x6 kuning, itu demand-nya 1. Terus body 2x4 biru, itu demand-nya juga 1. Terus body 2x1 kuning, itu dua. Body 2x1 pink juga 2. Body 2x2 hijau itu 1. Save and close. Nah, di sini kita cek lagi ada 5 body, yang 2 demand-nya itu 2x1. Ada 5, oke, semuanya 1 kecuali yang body 2x1. Oke, kita save dulu aja. Terus kita duplicate lagi buat kabin. Oh, nah ini nih, hampir saja. Destination location-nya itu ke WIP Stock Work Center 2. Save, terus kita lanjut lagi untuk yang cabin. Kita duplicate lagi. Gak usah diduplicate, kita new aja. Operation type-nya raw material, source location-nya dari RM stock yang cabin ke WIP stock yang work center 3. Atau produk pertama ada cabin putih, itu kan cuma demand-nya 1. Cabin coklat itu juga cuma 1 demand-nya. Save and close. Nah, oke, kita save. Baru sekarang kita validate dari yang pertama. Nah, sambil kita cek ini frame ke work center 1, di mana 1 benar, validate saja langsung. Terus lanjut tire di mana 4 ke work center 1, validate. Ini ke work center 2, body. Oke, udah benar, validate lagi. Terus untuk yang terakhir cabin ada 2, masing-masing 1 demand-nya ke work center 3. Kita validate. Nah, untuk perpindahan barangnya kita bisa lihat ke reporting, terus ke moves history. Di sini dari batas yang mana ya? Nah, batas ini reference-nya, terus ini produknya kelihatan dari mana dia diambil dan kemana dia diantarkan atau disimpan. Oke, itu untuk internal transfernya. Nah, sekarang karena barangnya sudah ada di WIP, kita bisa melakukan proses produksi. Kita balik lagi ke akunnya manufaktur.
manufacturing order sebelumnya. Nah, kalau sekarang kita lihat untuk WIP frame ban dan body mobil itu komponen statusnya sama-sama available karena barangnya sudah tersedia. Kalau untuk frame ban itu udah tersedia di stock work center 1, dan untuk kalau misalnya di body mobil itu sudah tersedia di work center 2. Jadi karena udah bisa kita buat, kita produce all aja. Kita produce all, terus kita produce all juga yang manufacturing order untuk body mobil. Nah sekarang karena manufacturing order untuk frame dan body mobil sudah mengeluarkan produk, kalau kita ke mobil lego tipe rendah itu komponen statusnya juga sudah available, karena kan tadi itu sebenarnya kehalangnya karena belum ada stok frame ban dan body mobil. Karena sekarang sudah ada, maka kita sudah bisa produce all. Nah, kalau kita lihat lagi di inventory, misalnya kita lihat move history itu kita ke produk, terus misalnya kita ke mobil lego tipe rendah, on hand-nya tuh sekarang ada 10 lagi. Kalau kita lihat history-nya tuh harusnya ada ya. Nah nih, pertama saya ada update quantity 10, terus tadi kita ada scrap order jadi 1, terus kita produksi nih, disimpan ke FG stok lego rendah, itu jadi bertambah 1. Nah kenapa from-nya itu nggak dari yang WIP stok 3 gitu ya? Karena ini ada default routes dari UDU-nya. Oke, nah itu sekian untuk transaksi scrap order, lalu lanjutkan manufacturing order dan work ordernya, lalu internal transfer serta proses produksi. Untuk skenario selanjutnya akan dilanjutkan di video selanjutnya.